Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال نبينا الكريم في خطبته إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita tambah nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, setelah pada Idul Fitri kemarin, Allah Subhanahu wa taala belum memperkenankan kita untuk berkumpul di musalla dalam melaksanakan salat Idul Fitri, tapi dengan kebesarannya, dengan keagungannya, dengan kasih sayangnya, dengan pertolongannya yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua itu, hari ini, pagi ini, duha kali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan perkenannya kepada kita sekalian untuk berkumpul di musalla dalam rangka bergembira mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang telah disyariatkannya, dengan melaksanakan salat Idul Adha, kemudian nanti disusul dengan ibadah-ibadah kita yang berikutnya yang sebelumnya juga sudah kita buka hanya semata-mata dengan pertolongan Allah, dengan ibadah-ibadah sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituntunkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, terkait dengan Idul Adha dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya tidak terlepas dari pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari tokoh yang luar biasa istimewa, hamba yang betul-betul disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan contoh bagi seluruh manusia, yaitu Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di antara poin-poin yang bisa kita petik dari pelajaran tentang pribadi beliau di dalam melaksanakan dakwah ilallah, di dalam melaksanakan kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah perkara yang sangat agung, yaitu bagaimana seorang hamba betul-betul berupaya, berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan tauhidullah, yaitu mentauhidkan Allah, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dengan sebenar-benar tauhid, dengan cara berupaya membersihkan dan menjaga tauhidnya dari segala macam bentuk kesyirikan, baik syirik-syirik yang besar maupun syirik-syirik yang kecil.
Kemudian juga berupaya sekuat tenaga menjaga amal ibadahnya, tauhidnya dari kotoran-kotoran kebid'ahan dengan segala macam bentuknya. Dan juga berupaya untuk menjaga iman dan tauhidnya dari segala macam bentuk perilaku maksiat, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Maka itulah cara yang wajib di dalam seorang mewujudkan tauhidullah, yang ini merupakan pelajaran yang paling berharga dari perjalanan hidup seorang Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin, seorang contoh dan suri teladan, seorang yang khusyuk dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, walam yaku minal musyrikin, dan sama sekali Ibrahim bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Inilah pelajaran paling berharga yang mestinya kita betul-betul upayakan dalam setiap kehidupan kita, merealisasikan tauhidullah, memberikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segala problem kehidupan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga muncullah satu pribadi yang sangat istimewa sebagaimana yang ada pada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau dibakar di api, tidak ada pertolongan pada saat itu kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah butuhnya seorang hamba pada posisi yang seperti beliau terhadap pertolongan yang ada. Maka ketika datang malaikat untuk memberikan pertolongan, dengan tegas Ibrahim mengatakan, amma minka fala wa amma minallahi fana'am. Adapun pertolongan darimu wahai malaikat, aku tidak butuhkan. Adapun pertolongan dari Allah Rabbku, maka iya, aku sangat membutuhkan pertolongan tersebut. Inilah pribadi yang sangat agung, yang betul-betul telah mewujudkan tauhidullah di dalam jiwanya, sehingga dia sandarkan hidupnya semata-mata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat banyak sekali manusia-manusia hari ini yang terkotori iman dan tauhidnya, mereka menghadapi problematika hidup dengan keluh kesah, dengan bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bergembira banyaknya orang-orang yang menolongnya, dan sedih di saat orang-orang lari darinya. Dia lalai dan lupa kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah pelajaran yang sangat berharga tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian tauhidullah merupakan nikmat yang sangat agung, bahkan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma an'amallahu ala abdin minal ibad ni'matan a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba dari hamba-hambanya satu nikmat yang lebih agung daripada Allah kenalkan dia dengan la ilaha illallah, yaitu tauhidullah. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita jaga tauhid ini, kita jaga iman, kita jaga nikmat yang sangat agung ini, jangan sampai terkotori dengan kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kebid'ahan, dan kotoran-kotoran kemaksiatan. Mari banyak-banyak kita bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran kedua yang kita ambil dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari sekian banyak pelajaran yang ada, adalah at-taslimut tam li amrillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang yang menyerah total kepada segala keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata kepada dia, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam, menyerahlah, maka Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku menyerah kepada Rabb semesta alam, menyerahkan seluruh ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan seluruh problematika kehidupannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Itulah pribadi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ini beliau wujudkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji Ibrahim ini dengan panjangnya umur dan belum mendapatkan keturunan. Beliau sangat rindu memiliki keturunan. Dalam usia yang sudah lanjut, Allah subhanahu wa ta'ala berikan keturunan dari budak yang dihadiahkan oleh istrinya yang pertama Sarah kepadanya. Lahirlah seorang Ismail, bayi laki-laki yang sangat menarik perhatian orang tuanya. Maka di saat bayi ini lahir dan ibunya masih dalam keadaan nifas, turunlah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk meletakkan istri ibu bayi ini tadi yang masih nifas dan bayi merah yang masih dalam susuannya di tempat yang sangat jauh darinya, yaitu di negeri yang tidak ada satupun tanaman dan tidak ada kehidupan di sana. Tetapi Ibrahim sebagai hamba Allah, kekasih Allah, dia pegang teguh apa yang dia ucapkan kepada Rabbnya, aslamtu li rabbil alamin, aku menyerah kepada keputusan Allah Rabb semesta alam. Dibawalah anak dan istrinya tadi ke lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan, tidak ada air, diletakkan di situ. Inilah contoh yakinnya Ibrahim akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kondisi yang seperti itu, ditinggalkan anak dan istrinya, bayi merah ini dengan diberikan beberapa kurma dan bekal minuman. Maka ketika seperti itu ditinggal oleh Ibrahim dalam keadaan hati yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana hati orang tua yang lama menunggu kelahiran seorang anak. Kemudian hadirlah anak itu, lalu diperintahkan untuk dipisah dari dirinya di negeri yang jauh, bukan di tempat yang nyaman, bukan di tempat yang aman, tapi di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, tidak ada air. Di situ ditempatkan anak dan istrinya. Tapi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka istrinya Hajar ketika ditinggal pergi oleh Ibrahim untuk kembali ke Palestina, dia ditinggalkan di Makkah, di daerah yang jauh dari Palestina. Istrinya mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, tadhhab wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, kamu akan pergi meninggalkan kami di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali seperti ini. Maka Ibrahim diam, tidak menjawab, tidak menengok. Beliau berjalan meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu. Berulang-ulang Hajar ini bertanya kepada Ibrahim, tidak dijawab oleh Ibrahim. Maka terakhir Hajar mengatakan, faqalat lahu Allahu amuruka bidzalik. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Qala na'am. Kata Ibrahim, iya. Hanya satu kata jawaban Ibrahim, iya, ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan jawaban istri yang salihah ini. Qalat idzan la yudayyi'una. Kalau ini perintah Allah, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Faraja'at, dia kembali ke tempatnya dan membiarkan suaminya pergi meninggalkannya dengan keyakinan dan keimanan yang utuh. Karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Wahai ummahat, wahai akhwat, ambillah pelajaran dari ibu kalian Hajar ini. Subhanallah, bagaimana kuatnya dia berpegang teguh dengan imannya, dengan tawakulnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak gamang menghadapi kerasnya alam yang ada di sekitarnya. Dia tidak ragu mengasuh anaknya yang masih bayi merah, karena dia yakin itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian kita sekarang gamang menghadapi kehidupan kita ini, menghadapi dunia ini, menghadapi harta ini? Kenapa? Padahal Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah pelajaran dari kisah yang sangat mulia ini, tawakul yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti Allah akan menyukupinya dan tidak menyia-nyiakannya.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang kita ambil dari kisah Ibrahim bersama keluarganya ini adalah bahwasannya ikatan yang paling tinggi, ikatan yang paling kuat, ikatan yang bermanfaat melebihi segala ikatan-ikatan yang ada adalah ikatan pertalian din, agama, al-iman, at-tauhid, al-aqidah, bukan ikatan-ikatan yang lain. Yang lain hanya memperkuat, tapi yang paling kuat, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ikatan akidah, ikatan manhaj, ikatan iman, ikatan tauhid. Karena itu, meskipun Ibrahim seorang yang demikian agungnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak punya ikatan apapun dengan orang tuanya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya Ibrahim bertemu bapaknya Azar di yaumul qiyamah. Ibrahim dipertemukan oleh Allah dengan bapaknya Azar yaumul qiyamah. Sedangkan di wajah bapaknya Azar ini ada gumpalan hitam hangus terbakar dan asap tebal menyelimuti wajahnya. Maka Ibrahim berkata kepada bapaknya ini, yang dijumpai dalam keadaan susah dan kepayahan seperti ini, dalam azab Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim berkata kepadanya, alam aqul laka la ta'sini, wahai bapakku, bukankah dulu sudah kukatakan jangan engkau memaksiati aku. Dulu Ibrahim begitu kuatnya di dalam mengajak orang tuanya, dengan sopan santunnya, dengan akhlaknya yang tinggi, mengajak kedua orang tuanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tuanya memusuhinya, memaksiati ajakan Ibrahim, bahkan mengusirnya dari rumahnya dan kampung halamannya. Bahkan diancam Ibrahim akan dirajam kalau tidak pergi dari sisinya. Ibrahim alaihissalam begitu bertemu di yaumul qiyamah, maka Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, bukankah dulu aku sudah katakan jangan maksiati aku? Fayaqulu abuhu, maka pada saat itu bapaknya mengatakan, fal yauma la a'si, hari ini aku tidak memaksiatimu wahai Ibrahim. Allahu akbar, di yaumul qiyamah. Fayaqul Ibrahim, maka Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya engkau memberikan janji kepadaku bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih, engkau tidak akan membuat aku hina di hari di mana manusia engkau bangkitkan. Maka kesedihan mana lagi ya Allah daripada seorang anak melihat orang tuanya dalam keadaan susah, payah, diadab, dalam keadaan hina. Ini pengaduan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah ini mengadu kepada Allah tentang orang tuanya, tentang bapak kandungnya sendiri. Ya Allah, engkau berjanji tidak akan membuat aku sedih di mana manusia engkau bangkitkan di hari ini. Anak mana lagi yang tidak sedih melihat orang tuanya dalam keadaan diadab, dalam keadaan susah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, inni haramtul jannah alal kafirin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah haramkan surga atas orang-orang kafir. Dan mati bapaknya Ibrahim dalam keadaan musyrik kafir, meskipun anaknya kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa memberi manfaat. Karena ikatan akidah, ikatan agama, ikatan iman, ikatan manhaj terputus. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah haramkan surga bagi orang-orang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, lihatlah apa yang di bawah telapak kakimu. Maka Ibrahim melihat apa yang di bawah telapak kakinya. Fa idza huwa bidhikhin multatah. Maka tiba-tiba dia melihat seekor anjing hutan yang sudah digumuli asap tebal dan api. Fayu'khadhu biqawamihi fayulqa finnar.
maka ditarik kaki-kaki anjing hutan tadi lalu dicampakkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala merubah bapaknya Ibrahim Azar menjadi seekor anjing hutan lalu dilemparkan ke dalam neraka sebagai kasih sayang Allah kepada Ibrahim. Sebatas itu yang bisa Allah berikan kepada Ibrahim, karena orang tuanya mati dalam keadaan musyrik kafir. Agar hati Ibrahim tidak lebih teriris, Allah wujudkan bapaknya tadi menjadi seekor anjing hutan, sehingga yang nampak dilemparkan ke dalam api adalah binatang, sehingga rasa belas kasihannya tidak sebagaimana kalau dia melihat orang tuanya sendiri yang dicampakkan ke dalam neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kekasih Allah. Tidak bisa menolong orang tuanya sendiri yang sangat dia cintai dan sangat dia sayangi ketika tidak ada ikatan akidah, tidak ada ikatan manhaj, tidak ada ikatan iman dan tauhid. Maka mari kita pelihara hal ini agar Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hal ini sampai di hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisah yang sangat agung yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Perhatikan Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam juga salah satu dari ulul azmi. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika anak laki-lakinya yang dia sayangi tidak mau menerima dakwahnya, tidak mau mengikuti agamanya, memilih bersama orang-orang yang kafir dan musyrik. Ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nuh berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna minal jahilin. Nuh menyeru Tuhannya ketika anaknya tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Dia mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang hak, dan engkau adalah sebaik-baik pemutus perkara. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan dari keluargamu. Allahu Akbar. Allah tentukan hukum, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu, darah dagingmu sendiri, laisa min ahlik, itu bukan keluargamu, innahu amalun ghairu saleh, karena dia adalah amal yang tidak saleh, anak yang tidak saleh, tidak ada ikatan iman, tidak ada ikatan akidah dengan orang tuanya. Maka Allah mengatakan, jangan engkau meminta kepadaku apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Aku menasihatimu wahai Nuh, jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Allahu Akbar. Kekasih Allah, Nabiullah, ulul azmi, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberi manfaat kepada anak kandungnya sendiri. Kemudian demikian juga kisah Nuh dan kisah Lut tentang istri keduanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuh wa imra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat permisalan untuk orang-orang kafir tentang istrinya Nuh, ulul azmi, dan istrinya Lut, Nabiullah. Kedua wanita ini berada di bawah pengasuhan dua laki-laki yang saleh, Nabi Allah, Rasul Allah, tapi mengkhianati suaminya. Mengkhianati suaminya dalam kebaikan. Belajarlah wahai para ummahat, belajarlah dari pelajaran ini. Maka keduanya tidak memberi, tidak ada manfaat sedikit pun. Kedudukan sebagai Nabi Allah, kedudukan sebagai ulul azmi tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada dua istri ini tadi. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Meskipun suaminya Nabi, suaminya adalah Rasul Allah, tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Waqilat khulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan kepada wanita ini, masuklah kalian keduanya ke dalam neraka. Allahu Akbar. Istri Rasul, istri Nabi. Bagaimana dengan orang yang paling hebat di dunia ini? Dengan berat hadis ini harus disampaikan.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya kalau berat, beliau yang paling berat, tapi beliau sampaikan hadis ini dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna rajulan qala, ada seorang datang kepada Rasul kita yang mulia, Habibunal Mustafa, orang yang sangat kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada beliau, faqala ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana bapakku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abuka finnar, bapakmu di dalam neraka. Sedih orang ini. Falamma qafa, ketika dia berpaling dari Nabi dalam keadaan hancur hatinya, sedih, da'ahu, dipanggil oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, berbagi kesedihan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bapakmu di dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu akbar. Mana lagi manusia yang lebih mulia dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Bersama itu kalau ikatan iman, ikatan akidah tidak ada, maka tidak bisa memberi manfaat apapun terhadap siapapun dari orang-orang yang dicintainya. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang pamannya Abu Talib yang telah membelanya, memberikan segalanya untuk dakwahnya. Nabi SAW mengatakan, inna ahwana ahlin nari adaban Abu Talibin, sesungguhnya penduduk neraka yang paling berat adabnya adalah, sesungguhnya yang paling ringan adabnya dari penduduk neraka adalah Abu Talib. Sesungguhnya yang paling ringan adabnya dari penduduk neraka adalah Abu Talib. Yunta'alu bin na'laini minan nar yagli minhuma dima'uhu. Bagaimana bentuk adab yang paling ringan ini? Dipakaikan dua terompah dari api neraka, mendidih dengan sebabnya otaknya selama-lamanya. Ini orang membela Rasulullah SAW, memberikan segalanya untuk Nabi SAW, paman kandung Rasulullah SAW, orang yang sangat mencintai Nabi lebih dari mencintai anak-anaknya sendiri. Tetapi semua pembelaannya, semua yang dia berikan untuk Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah Ibrahim adalah tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Mari kita perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang berita Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahu akbar. Kisah yang luar biasa. Ketika Ismail ini sampai pada usia yang bisa diajak berupaya, sudah balik, sudah sangat menyenangkan, anak yang cerdas, anak yang betul-betul baik, akhlaknya mulia, menyenangkan orang tuanya. Ibrahim dari Palestina datang kepada Ismail. Didekati anaknya Ismail, dia mengatakan, wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku, aku diperintah untuk menyembelih engkau. Subhanallah. Maka perhatikan, apa yang engkau ingin ucapkan? Jawaban anak yang saleh ini, anak yang terdidik di dalamnya keimanan yang kuat kepada Allah. Dia ngerti dan dia tahu bahwasanya mimpi bapaknya yang seorang nabi adalah wahyu dari Allah. Perintah itu adalah perintah Allah, yakin tidak akan memadaratkan dirinya. Maka dia katakan, wahai bapakku, kerjakan apa yang kau diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Luar biasa. Anak yang betul-betul luar biasa. Dirinya akan mati, dirinya akan disembelih, dirinya akan meregang kematian. Bersama itu dia siap kalau itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan anak-anak kita. Pernahkah mereka mengucapkan kalimat-kalimat iman, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat syariat, atau justru kalimat-kalimat yang kita tidak tahu?
dari kalimat-kalimat yang liar yang ada di lisan anak-anak kita. Bergurulah dengan Ismail. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bahkan adabnya yang tinggi kepada Allah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia dahulukan Allah daripada dirinya. Satajiduni insyaallah sebelum dia mengatakan minas sabirin. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Ismail di sini meyakini dengan seyakin-yakinnya dirinya tidak akan bisa sabar menghadapi ujian yang demikian berat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, perhatikan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang tinggi dan mulia selalu menyebut Allah dulu sebelum menyebut sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyebut dulu selain Allah baru kemudian Allah. Dia dahulukan Allah. Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman yang sehebat itu tidak pernah menyebut dirinya, tidak ada sifat ananiyah pada dia. Satajiduni insyaallah baru minas sabiri. Sebagaimana Asiyah imra'atu Fir'aun ketika meminta rumah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku sebelum rumah, dia sebut dulu indaka. Seakan-akan kalau rumah itu tidak di sisimu ya Allah, saya tidak minta, saya tidak tertarik, saya tidak ingin. Tapi indaka, baru baitan, di sisi Allah dulu, baru dia minta rumah itu. Maka dengan bersandar kepada Allah, muncullah jiwa yang agung. Jiwa yang agung adalah jiwa yang mendahulukan zat yang agung daripada zat yang kerdil, yaitu dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu pendidikan tentang anak kita. Perhatikan Fudail ibn Iyad. Anak-anak kita perhatikan. Fudail ibn Iyad melihat, Fudail ibn Iyad itu pedagang. Dia melihat anaknya mengusap daun timbangan itu dengan ujung bajunya, diusap, dibersihkan dengan ujung bajunya. Fudail ibn Iyad melihat anaknya ini membersihkan daun timbangan itu dengan apa? Dengan ujung bajunya. Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, limadza taf'al dzalika ya bunayya? Kenapa engkau lakukan ini wahai anakku? Faqala al-waladu, maka anaknya Fudail menjawab, hatta la azina lil muslimina ghabarat tariq. Wahai bapakku, aku tidak ingin menimbang untuk kaum muslimin debu-debu jalan yang barangkali menempel di daun timbangan ini. Masya Allah, anak yang takut kepada Allah, anak-anak bukan orang dewasa, dia usap daun timbangan, khawatir debu di situ ikut memberatkan timbangan sehingga merugikan kaum muslimin yang bertransaksi dengan dirinya. Allahu Akbar, pendidikan yang luar biasa, kejujuran yang luar biasa. Maka Fudail bin Iyad melihat hal itu, mendengar penuturan putranya ini, fabakal Fudail, menangis Fudail ini terseduh-seduh. Waqala, lalu dia mengatakan, inna amalaka hada ya bunayya afdalu indi min hajjataini wa umratain. Sesungguhnya amal yang kau lakukan ini wahai anakku, perbuatanmu mengusap daun timbangan tadi dengan ujung bajumu itu, dengan tujuan seperti itu wahai anakku, jauh lebih agung di sisiku daripada 2 haji dan 2 umrah. Allahu Akbar. Begitu berharganya anak. Alangkah bahagianya orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang semacam ini, yang begitu dilihat sangat takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang selalu keluar dari lisannya kalimat-kalimat iman, kalimat-kalimat yang membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan anak-anak kita sekarang ini. Barangkali makan mereka yang harus betul-betul kita perhatikan. Minum mereka, pakaian mereka, pergaulan mereka, dan waktu-waktu kita. Apa yang kita ingin kejar dari dunia ini sementara anak-anak kita tidak pernah tersentuh oleh kita. Anak-anak tidak hanya butuh makan dan minum, mereka butuh kasih sayang, butuh usapan tangan kita di kepalanya, butuh kita peluk, butuh kita rangkul, butuh kita ajak menangis bersama kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wahai para orang tua yang hatinya masih keras dan liar, perhatikan kisah yang semacam ini. Ini salaf kita. Ambillah pelajaran. Jangan membiarkan anak-anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar, mengambil pelajaran, kemudian dia kembalikan kepada dirinya. Dia duduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah sehingga terjadi sesuatu yang sama sekali tidak diinginkan oleh diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir kita wasiatkan kepada kaum wanita secara khusus, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalian mengatakan, ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar fa inni ra'aitukunna aksara ahlin nar. Rasul kita, nabi kalian, orang yang sangat memikirkan nasib kalian wahai kaum wanita, yang sangat menyayangi kalian wahai kaum wanita. Ibu-ibu, akhwat, perhatikan, ini ucapan Rasul kalian sendiri. Saya bacakan di hadapan kalian. Nabi kalian mengatakan, wahai kaum wanita, banyak-banyaklah bersedekah dan banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku melihat kalian menjadi mayoritas penduduk neraka. Allahu akbar. Kenapa? Ketika seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menerangkan, taksurnal la'n wa takfurnal asir. Karena kalian banyak mencela, kalian banyak mencela, kalian banyak melaknat, kalian banyak mencela, dan kalian banyak mengkufuri keluarga kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah, bersabar mengemban apa yang Allah amanahkan kepada kalian untuk berada di rumah-rumah kalian, mendidik anak-anak kalian, mensuasanakan rumah tangga kalian dengan sebaik-baik suasana. Jangan kalian tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, demikian juga Imam Ahmad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna baina yadayis sa'at taslimul khassah wa fusuwut tijarat hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijarah wa qat'ul arham wa sahadatuz zur wa kitmanus sahadatil haq wa duhurul qalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan terjadi tanda. Yang pertama, taslimul khassah, memberikan salam hanya kepada orang yang khusus yang dia kenal. Salam hanya untuk ustadz, salam hanya untuk kelompoknya, salam hanya untuk orang yang dia cenderung kepadanya. Sedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sampaikan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Barangkali bakhilnya kita dengan salam menjadikan hati kita centang perentang. Kenapa berat menyebut salam? Salam itu nama Allah, salam adalah nama Allah. Kenapa berat lisan kita menyebut nama Allah? Itu zikrullah. Afsus salam bainakum. Ada seorang punya kebun, kemudian tanahnya masuk dan mengganggu tetangganya, diminta tidak boleh, dibeli tidak boleh. Orang itu lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana keadaan tetangga? Maka Nabi katakan, jual kebunmu kepada si fulan. Enggak ya Rasulullah. Kalau begitu infakkan. Enggak ya Rasulullah. Kalau begitu saya yang beli. Enggak ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi, tidak ada orang yang lebih bakhil darimu kecuali orang yang enggan menyebarkan salam. Jadi manusia yang paling bakhil, tidak ada yang lebih bakhil dari dia kecuali orang yang enggan menyebarkan salam. Itu berarti sudah bakhilnya bakhil. Maka sebarkan salam. Jangan hanya kepada orang yang khusus. Kemudian yang ingin Anda sampaikan di sini, wa fusuwut tijarah, tersebarnya perdagangan, jual beli tersebar di mana-mana, sampai seorang wanita ikut campur suaminya di dalam perniagaan. Ittaqinallah, wahai ummahat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintah kalian ikut dalam perniagaan?
Katakan, apakah Allah yang memerintah? Apakah Rasulnya yang memerintah? Adakah ulama kalian yang menyuruh kalian seperti ini? Bertakwalah kepada Allah. Jawab, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memerintah kalian terjun ke dunia perniagaan? Siapa? Apakah Allah Rabb kalian yang menciptakan kalian? Atau Nabi kalian yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau adakah ulama Islam yang menyuruh kalian berjual beli, ikut campur dalam perniagaan? Lalu kalian lalai dengan anak-anak kalian, sibuk dengan HP karena bisnis online, sehingga bergeser demi sedikit tabiat wanita yang Allah Subhanahu wa ta'ala fitrahkan dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang istananya adalah rumahnya. Bergeser, anak kurang diperhatikan, berani melawan suami, merasa dirinya tidak lagi sibuk dengan ibadah, pikirannya diwarnai dengan bisnis dan bisnis. Setiap hari yang dia pegang HP, karena pelanggan begitu banyak menanyakan tentang item-item dagangannya. Akhirnya begitu anaknya meminta waktu dia, sebentar, masih lembut, sebentar, apa tidak tahu ibu lagi sibuk? Jangan kemudian dikatakan kalau saya enggak seperti itu. La ya akhwat ya ummahat, ketika kalian berani menyelisih agama kalian, siapa yang menjamin keamanan bagi kalian? Untuk Allah cabut kasih sayang dari hati kalian kepada anak-anak kalian, untuk dicabut keberkahan hidup kalian sebagai seorang istri dan seorang wanita, seorang ibu. Takutlah kepada Allah. Jawab pertanyaan itu tadi. Apakah Allah yang memerintahkan kalian untuk berdagang, berjual beli, online apa tidak online? Apa Nabi kalian yang menyuruh itu? Apakah ini perintah Allah, perintah Rasulnya? Sehingga mandeknya pendidikan karena wanita keluar rumah, wanita sibuk dengan perniagaan. Ini ucapan Rasul kalian. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu, yang mengerti keadaan kalian, yang menciptakan kalian, mengerti tabiat-tabiat kalian wahai manusia. Allah menyatakan, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ucapan Rabb kalian seperti ini. Allah lah yang menciptakan kalian, khalaqa dengan fi'il madhi, wa razaqakum, dan yang memberi rizki kalian juga dengan fi'il madhi. Ini yang ngerti bahasa Arab. Kemudian apa? Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Kemudian Allah yang mematikan kalian dan Allah yang menghidupkan kalian. Kenapa ketika Allah berbicara tentang penciptaan dan rizki dengan fi'il madhi, kemudian ketika bicara tentang kematian dan kehidupan dengan fi'il mudhari? Karena masalah penciptaan sudah selesai. Kalian sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki sudah selesai, gak ada lagi pembahasan. Mau ditambah waktunya, mau lembur sampai 24 jam kali 2 pun tidak akan menambah rizki kalian. Yang memerintahkan kalian salat, yang memerintahkan kalian duduk bersama keluarga, mendidik anak-anak, itu adalah Allah dan Rasul kalian. Sedang yang memerintahkan kalian mencari rizki juga Allah dan Rasul kalian. Apa mungkin berbenturan? Sedangkan masalah mematikan dan menghidupkan masih berjalan, sehingga pakai fi'il mudhari. Sana hidup, sana mati. Yang ini Allah lahirkan, Allah takdirkan lahir, yang ini Allah takdirkan mati. Masih berjalan. Adapun rizki, adapun penciptaan sudah selesai. Maka yakinlah, ada seorang datang kepada salaf kita mengatakan, dia bertanya, ya Syekh Fulan, kemana saya harus bertempat tinggal? Kemana saya mengambil tempat tinggal? Maka Syekh mengatakan, ke Syam. Karena di situ banyak ilmu, di situ ada orang-orang ahli ibadah, tinggallah di sana. Orang ini mengatakan, ya Syekh, bagaimana tentang Maisah di sana? Maka Syekh marah, kamu ini orang yang ada di dalam hatimu keraguan-raguan dengan janji Allah. Maka orang yang tercampur keimanannya dengan keraguan-raguan dengan janji Allah tidak akan bisa menerima nasihat. Untuk apa kamu minta pendapat kepadaku? Kenapa? Apa janji Allah? Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum. Maka demi zat Allah, Rabbnya langit, bahwasannya rizki kalian itu Allah akan datangkan dari langit, itu adalah hak. Maka tidak usah khawatir. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq,
orang yang betul-betul jujur. Beliau mengatakan, "Lau haraba ibnu Adam min rizkihi kama yahrubu binal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Andaikan manusia itu lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rizki itu pasti akan menjumpainya, sebagaimana kematian itu pasti akan menjumpai. Kenapa sesuatu yang pasti ini membuat kita gamang, sehingga melalaikan kita dari keluarga kita? Maka sekali lagi para ummahat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah ke rumah kalian. Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Hentikan apa yang telah menipu kalian selama ini. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Sayangi anak-anak kalian. Usap kepala mereka. Cium dahi mereka dan kening mereka. Bisikkan kepada mereka kalimat-kalimat tarbiyah. Jadikanlah kalian wanita-wanita yang Allah muliakan. Rasul banggakan. Ibu-ibu yang keluar dari rahimnya, dari rumahnya sebagai madrasah. Anak-anak yang mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, bertakwa kepada Allah sebagaimana putranya Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dan saya wasiatkan kepada para suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Cukupi rizki keluarga kalian dengan yang halal. Ajak mereka sabar. Kita tidak tahu apa yang mendorong wanita ini ikut campur dalam perniagaan. Benarkah keadaan mereka sebagaimana keadaan Ummu Abdullah ibn Zubair, istrinya Zubair ibn Awam, yang karena keadaannya yang sangat fakir, tidak cukup, dia harus membantu suaminya untuk memerah susu ontanya dan mengurusi kebun kormanya, itu pun terbatas. Apakah ini alasan suami kalian sudah betul-betul harus dibantu? Atau barangkali kita tertipu dengan dunia ini sehingga kita juga ingin memiliki penghasilan sebagaimana suami kita punya penghasilan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ingat, Allah melebihkan laki-laki dari wanita di antaranya karena laki-laki punya tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Maka mari kita bersama-sama kembalikan istri kita. Kembalikan istri kita ke rumah-rumah mereka, ke anak-anak mereka. Suruh mereka mensuasanakan rumah tangga kita menjadi madrasah yang diajarkan di situ agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah khutbah yang bisa ana sampaikan. Maksud hati untuk menyingkat permasalahan ini, khutbah kita kali ini, tetapi keinginan kuat agar bisa memberitahukan kepada antum untuk bersama-sama bersekutu dalam kebaikan, memaksa ana untuk memperpanjang khutbah ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimina kafah. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bi muhammatihim kama amartahum. Allahumma abid anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin. Allahumma qina syarral fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma qina syarral fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma qina syarral fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma qsim lana min hasbika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana waj'al tha'rana ala man dhalamana waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.